Ketidakadilan pada rezim ini, itu gerakan perubahan itu dimulai. Kita tunjuk Anies sebagai otomotifnya, lokomotifnya. Kenapa demikian? Karena rezim ini memang terlalu sibuk dengan kata-kata kebersamaan sehingga negara ini tidak bergerak kemana-mana. Dari awal itulah kemudian gerakan ini muncul. Saya beberapa kali ditanya, gimana Mas Hensat kalau kita mau menang gitu. Saya bilang kalau kita mau menang caranya gampang. Kita pastikan TPS kita itu menang. Bang Iwan gak usah ngurusin TPS saya. Bang Iwan pastikan saja TPS-nya Bang Iwan menang. Saya urus TPS saya supaya TPS saya menang. Karena pada dasarnya Anies Baswedan hanya membutuhkan demokrasi untuk menang. Kalau demokrasi ini berjalan dengan semestinya, menang dia. Kita nanti bicara swing voters ya, karena swing votersnya Ganjar tuh paling tinggi bang, 11-18%. Jadi kalau ini angkanya Kompas lah, nggak usah saya ngomong ke Deko pintar disangkanya saya belain Anies. Angkanya Kompas itu, misalnya Ganjar Pranowo ditaruh 30%, itu swing votersnya 11-18%. Jadi sebetulnya 12% aja tuh elektabilitasnya. Makanya pusing dia. Sampai waktunya tiba. Saya berkali-kali tuh di berbagai channel YouTube itu memang harus capresnya dulu yang ngomong supaya tidak gampang dibantah juga. Kalau kita bicara sekarang nanti selesai. Tapi tadi apa yang disampaikan oleh Buang Said Didu, Bang Refli, Bang Jensen itu kan sebetulnya mudah. Kenapa saya katakan mudah dicerna? Kalau perubahan itu, dulu kami sekolah di komunikasi itu ya, ada mata kuliah komunikasi politik itu. Kalau memang sudah 2 periode, itu otomatis bahasanya itu perubahan. Obama lawan George Bush Junior itu perubahan. Change, yes we can, kata dia. Donald Trump waktu lawan Hillary yang di-endorse oleh Obama itu juga bahasanya perubahan. Karena memang setelah 2 kali masyarakat menginginkan perubahan. Perubahan yang seperti apa yang lebih baik semuanya. Kan yang dirasakan oleh masyarakat saat ini apa? Misalnya keuangan keluarga tidak lebih baik dari tahun lalu misalnya. Nah itu harus diubah. Keadilan sosial yang dari tadi Bang Iwan sampaikan misalnya, itu kan coba diubah oleh Anies Baswedan. Dan beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan, membangun yang tidak ada misalnya, itu kan menjadi fenomena polemik yang luar biasa. Anies Baswedan tidak membangun masjid di Jakarta selama jadi gubernur. Ya masjidnya banyak, dia bangun yang nggak ada. Yang nggak ada apa? Stadion internasional yang tutupnya bisa kebuka tutup tuh atapnya, itu udah dia bangun. Dia bangun yang nggak ada. Dia renovasi yang rusak-rusak masjidnya misalnya. Keadilan sosial, kesetaraan tadi banyak dibicarakan. Tapi gini Bang Iwan, saya ingat sekali pada saat awal-awal perjuangan untuk memulai arah perubahan ini, arus perubahan. Ada teman bertanya, Hen kenapa Anies Baswedan? Kenapa gerakan perubahan? Saya bilang jangan dibalik-balik bos. Anies Baswedan itu tidak memiliki gerakan perubahan. Yang memiliki gerakan perubahan itu rakyat. Kita pilih Anies jadi lokomotifnya. Jadi jangan dibalik-balik bahwa Anies yang punya gerakan perubahan kita ikut dia. Kebalik. Gerakan perubahan itu sudah tumbuh dari masyarakat pada saat dia menang di Jakarta waktu itu. Pada saat masyarakat merasakan ketidakadilan pada rezim ini, itu gerakan perubahan itu dimulai. Kita tunjuk Anies sebagai otomotifnya, lokomotifnya. Kenapa demikian? Karena rezim ini memang terlalu sibuk dengan kata-kata kebersamaan sehingga negara ini tidak bergerak kemana-mana. Tegak lurus misalnya. Bahasa tegak lurus itu kalau orang matematik bisa jadi 90 derajat Pak. Artinya Jokowinya kemana, relawannya kemana. Walaupun bisa juga diartikan satu komando, tapi kalau orang matematika yang mendengarkan itu kemana-mana. Nah, kenapa perlu perubahan? Anggaplah ini Indonesia. Rezim ini merasa bahwa semua memiliki Indonesia.
Maka ada kelompok A di atas sini, ada kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok E, semuanya mengitari Indonesia. Maju nggak Indonesianya? Nggak bisa, Pak. Karena dia didorong dari sini, dia didorong dari sini, dia didorong dari sini, dia didorong dari sini dengan egonya masing-masing. Kemudian dan kita tunjuk Anies Baswedan jadi lokomotif kita. Nah, dari awal itulah kemudian gerakan ini muncul dan muncul. Saya beberapa kali ditanya, gimana Mas Hensat kalau kita mau menang gitu. Saya bilang kalau kita mau menang caranya gampang. Kita pastikan TPS kita itu menang. Bang Iwan gak usah ngurusin TPS saya. Bang Iwan pastikan saja TPS-nya Bang Iwan menang. Saya urus TPS saya supaya TPS saya menang. Karena pada dasarnya Anies Baswedan hanya membutuhkan demokrasi untuk menang. Kalau demokrasi ini berjalan dengan semestinya, menang dia. Makanya banyak hal kan yang diduga dilakukan untuk mencegah Anies Baswedan. Sahabat saya tuh, gitu-gitu sahabat tuh, Bang Adian Apitupulu kan pernah bilang, Anies Baswedan ini konsisten, calon presiden paling konsisten, selalu di nomor 3 katanya kan. Waktu di ILC 11-11 sama saya setuju. Karena di kedai kopi juga begitu, nomor 3. Kita nanti bicara swing voters ya, karena swing votersnya Ganjar tuh paling tinggi bang, 11-18%. Jadi kalau ini angkanya Kompas lah, nggak usah saya ngomong kedai kopi ntar disangkanya saya belain Anies. Angkanya Kompas itu, misalnya Ganjar Pranowo ditaruh 30%, itu swing votersnya 11-18%. Jadi sebetulnya 12% aja tuh elektabilitasnya. Makanya pusing dia. Swing votersnya Anies ini paling kecil. Makanya ditakutkan. Wah, memang dipasang itu besar-besar kan, tapi swing votersnya juga besar. Swing votersnya pertanyaannya begini, apakah Anda masih bisa berubah? Jawabannya bisa. Nah itu bisa besar. Makanya pusing sekarang pemerintah nih, bukan pemerintah lah, orang-orang yang ingin memenangkan Ganjar atau Prabowo. Kalau nggak mau didiamin aja nomor 3 aja, nggak usah direpotkan. Nah jadi tadi balik ke pertanyaan Bang Iwan. Kalau ada yang bertanya bang, perubahan apa yang akan dibuat oleh Anies Baswedan? Balik tanya aja bang, Anda ngerasa punya masalah gak hari ini? Itulah yang akan diubah oleh Anies Baswedan. Ekonomi, keuangan keluarga, demokrasi, pekerjaan yang susah misalnya, atau apalagi banyak kan. Pak Jokowi kalau di berbagai hasil survei memang kuatnya di 2. Kepuasan publiknya itu tinggi karena 2 hal. Yang pertama infrastruktur, dan yang kedua COVID penanganannya. Dan kebanggaan Pak Jokowi itu, keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi kita bisa lihat dari pidatonya. Kalau pidatonya tentang A, maka itulah keberhasilannya. Dia bicara tentang COVID kan, terus dia juga bicara tentang infrastruktur kan. Dia bicara juga tentang katanya dia berani melawan WTO kan. Ya itu aja terus-terusan. Tapi mudah-mudahan saya setuju sama semua abang-abang saya di sini. Nanti Pilpres itu kita bicara lebih banyak gagasan. Walaupun kata Bang Jensen itu minimal, tapi apa yang dilontarkan Anies Baswedan tentang mobil listrik memaksa pemerintah berbicara tentang gagasan itu. Tepat atau tidak, memaksa Sri Mulyani membuka bahwa Sebentar kawan. Nah, baiklah kawan. Kalau kita lihat tadi tuh, Bapak ini kalau nggak salah juru bicaranya Bapak Anies Baswedan ya. Juru bicaranya Bapak Anies Baswedan. Di situ kan selalu disampaikan bahwa setiap survei yang selalu nomor 3 itu di mana-mana Pak Anies. Pak Anies surveinya paling bawah, itu nomor 3. Nomor 1 dan 2 itu ganti yang antara
Pak Ganjar sama Pak Prabowo. Tapi kenapa masih banyak yang panik? Kenapa masih banyak yang ingin menjegal Pak Anies? Kenapa Pak Anies masih diganggu? Ya kan, tadi kita jelaskan dari Kompas itu Pak Anies itu kan 11% sampai 18%. Sedangkan Pak Ganjar bisa 30%. Tapi kenapa Pak Anies masih ditakuti? Banyak orang panik. Nah, bisa juga dikatakan juru bicara ini bisa-bisa elektabilitas Pak Ganjar hanya 12%. Nah, itu yang pertama. Nah, ini masalah perubahan. Saya yakin semua calon presiden dan cawapres yang akan maju ini selalu mengatakan akan memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, dan keadilan. Janji-janji seperti ini kan sudah ada di capres-cawapres sebelumnya, baik periode 2019, ya periode 2014 dan sebelumnya. Dan ini terulang lagi adanya ucapan-ucapan itu. Tapi saya secara pribadi itu belum melihat seperti apa cara membuat rakyat sejahtera. Dan saya punya konsep. Ini ada saya punya konsep. Dan insya Allah ini mensejahterakan rakyat. Karena sudah dipraktekkan. Yang ada di komunitas peta. Sudah dipraktekkan. Uang yang mempraktekkan itu uangnya bertambah tiap hari. Nah kalau itu saya sudah punya konsep dan sudah dipraktekkan. Ya sudah pernah dipraktekkan. Nah konsep-konsep seperti ini yang langsung membuat rakyat bertambah uangnya. Belum saya lihat di capres-cawapres yang akan bertarung. Belum. Nah, saya berupaya untuk memberikan konsep ini ke Pak Anies. Tetapi, apakah boleh terima atau tidak, bagi saya, capres manapun yang mau menerima konsep ini akan saya berikan. Siapapun. Karena konsep ini saya sudah pernah membuktikan kawan. Uang rakyat bertambah tiap hari yang menjalankan konsep yang saya buat. Bagaimana menurut sahabatku? Baikkan videonya kawan.